Check mic. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Malaysia tak mau tertinggal lagi. Setelah bertahun-tahun mengandalkan pemain naturalisasi dari liga lokal, kini Harimau Malaya membuat gebrakan besar merekrut bintang dari Eropa dan Amerika Latin untuk revolusi sepak bola nasional. Timnas Malaysia tengah memasuki era baru yang penuh ambisi. Kini Federasi Sepak Bola Malaysia mulai membuka mata terhadap potensi pemain diaspora dan pemain elit dari luar negeri. Langkah ini mengikuti jejak Timnas Indonesia yang sukses mendongkrak kualitas tim melalui kehadiran pemain diaspora seperti Jay Eze, Tom Haye, dan Kavindi. Ya, jadi Indonesia sekarang jadi role modelnya negara-negara di Asia Tenggara karena yang dilakukan sama Indonesia itu cukup berhasil mendongkrak performa timnas Indonesia di setiap kompetisi pertandingan yang diikuti, ya membuat timnas Indonesia semakin dikenal. Makanya Indonesia sekarang jadi role modelnya negara-negara di Asia Tenggara. Jadi mereka rame-rame memantau pemain-pemain mereka yang kemungkinan punya garis keturunan ya Malaysia lah, Thailand lah, Vietnam lah. Jadi mereka mengikuti gaya Indonesia. Jadi ya kalau boleh dibilang kita cukup berbangga karena yang kita lakukan selama ini timnas Indonesia cukup berhasil dan diikuti sama negara-negara tetangga kita, tidak terkecuali Malaysia. Sudah dihimbau agar tidak mendatangi hotel tempat pemain timnas, namun fans-fans FOMO ini tidak peduli. PSSI sudah meminta para fans agar tidak mendatangi para pemain timnas di hotel agar mereka bisa fokus ke laga penting melawan Cina. Sayangnya himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh oknum fans-fans FOMO yang tetap kekeh mendatangi dan mengelabungi pemain sampai privasi mereka diusik. Bahkan Kevin Dix menyampaikan keresahannya melalui IG-nya karena takut direkam privasinya dan diposting ke media sosial oleh oknum-oknum ini, hingga membuat dirinya takut membawa anaknya pergi ke Jakarta. Tolonglah ya kalian para fans-fans FOMO pengincar FYP dan viral. Pemain timnas ini atlet, bukan idol K-pop. Tolonglah buat kesadarannya. Pemain butuh privasi dan fokus ke timnas, bukan ngeladenin kemampuan kalian buat minta foto atau video. Nanti kalau tidak diladeni nanti dibilang sombong gitu kan. Tapi memang ya harus dijaga ketat ini pemain karena mereka butuh istirahat yang cukup supaya tanggal 5 mereka bisa perform. Nanti kalau misalkannya mereka itu tidak perform, jangan kalian marah-marah. Ini salah satu penyebabnya karena kalian ini suka ikut-ikut mereka ke hotel. Padahal sudah dilarang sama PSSI itu. Jangan ikut di hotel, nanti mereka tidak fokus itu. Tidak bisa istirahat mereka itu. Tolonglah dia mengerti itu. Agar bisa lolos otomatis, timnas Indonesia harus memenangkan laga melawan Cina dan Jepang, sehingga total poin 15. Namun, itu saja belum cukup. Indonesia juga wajib berharap Australia dan Arab Saudi tidak mampu meraih kemenangan di dua laga terakhirnya. Agar bisa lolos otomatis, timnas Indonesia harus memenangkan laga melawan Cina dan Jepang, sehingga total poin 15. Namun, itu saja belum cukup. Indonesia juga wajib berharap Australia dan Arab Saudi tidak mampu meraih kemenangan di dua laga terakhirnya. Nah, itu yang kita harapkan, bukan hanya sekedar kasih kalah Cina, tetapi kalau lawan Jepang nanti kita main away itu setidaknya kita dapat 1 poin. Ya kita berharap negara-negara yang di bawahnya kita itu mereka ya imbang lah, jangan sampai kita tuh tergeser dari peringkat 4. Karena kalau kita mau lolos ke ronde keempat, maka kita setidaknya ada di peringkat 3 atau peringkat 4. Nah sekarang posisinya masih aman. Kalau misalkan kita bisa menang lawan Cina dan bisa menang lawan Jepang, dan Australia katakanlah nanti kalah dari Jepang, ya kita bisa mencuri poin dan ya kemungkinannya besar untuk kita lolos ke ronde keempat dan bisa jadi kita ada di Piala Dunia. Ya kita doakan bersama lah, semoga timnas kita bisa mengalahkan dua negara ini. Amin. Semoga itu. Wah, Malaysia siap babak Vietnam. Tambah 2 pemain dari La Liga dan Argentina. Facundo Garces, bek 25 tahun dari Alaves. Gabung timnas Malaysia lewat jalur kakek. Disusul Immanuel Machida, jalur kakek. Vélez Sarsfield, yang punya darah Malaysia dari nenek. Dua-duanya aktif di Liga Top dan sekarang masuk skuad buat kualifikasi. Vietnam sih masih latihan passing sama tackle Solent Soccer-nya. Malaysia udah bawa bek La Liga. Kalau gini terus, Vietnam siap-siap pulang duluan. Wah. Jangan anggap remeh Vietnam. Vietnam ini statusnya juara AFF. Malaysia bukan siapa-siapa itu. Ya nanti kita lihatlah siapa yang menang antara Malaysia dan Vietnam ini, karena
seru nih, pertandingan besar juga antara Malaysia dan Vietnam nantinya. Tapi kalau kita lihat memang sekarang mereka lagi gencar-gencarnya naturalisasi. Mereka punya pemain-pemain warisan, karena sebelumnya mereka itu naturalisasi pemain-pemain yang sudah lama tinggal di Malaysia, ya kan. Nah sekarang mereka beralih fokusnya itu mencari pemain-pemain yang mungkin punya garis keturunan Malaysia dan diajak kemudian dinaturalisasilah mereka. Yang kemarin itu ada si Rodrigo Holgado, sekarang lagi ada si Garces dari Alaves. Nah jadi mereka sudah punya ya cukup banyak lah pemain keturunan. Yang pertama itu ada si Hector Hevel yang sebelumnya sudah bermain di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia maksudnya, dan cetak 1 gol di gawangnya Nepal itu. Ya semoga lah supaya kita ada saingan lah yang cukup sepadan di Asia Tenggara ini. Cie, sombong. Tidak, fakta itu. Dari Belanda terbang ke Jakarta. Oh, keren. Marsen hadir membela bangsa. Lincah di sayap, semangat membara. Timnas Garuda kini makin berjaya. Seandainya itu betul, maka aduh, keren sekali itu. Cuma sayangnya itu tidak betul. Ian Madsen tidak bisa lagi membela timnas Indonesia karena dia sudah debut dengan Belanda itu. Jadi agak sulit, saudara-saudara. Berat. Bus pariwisata jemput para pemain timnas Cina setiba di Indonesia. Benarkah demikian? Coba kita tengok. Ini stafnya Cina, stafnya timnas Cina ini. Oh iya, ini stafnya timnas Cina. Tapi ada satu bus yang besar, itu yang biasa dipakai sama timnas Indonesia. Mirip lah sama busnya timnas Indonesia. Jadi tidak seperti yang kita lihat sih. Karena memang Indonesia ya welcome dengan lawannya gitu. Itulah kita punya adab yang luar biasa, keren. Wah, media China yakin stamina pemain naturalisasi Indonesia cuma tahan sampai menit ke-70 gara-gara cuaca panas Jakarta. Padahal pemain sudah adaptasi di Bali, tapi kelembapan dan panas GBK dianggap jadi tantangan. Mereka bilang setelah menit ke-70, pemain Indonesia mulai ngos-ngosan. Jadi kesempatan emas buat China, asalkan bisa jaga fokus tanpa buat kesalahan. Ngomong ya terserah kalian lah mau ngomong apa, nanti kita buktikan tanggal 5 di GBK. Supaya kalian itu jangan terlalu membesar. Janganlah. Alasan Malaysia tolak lawan Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM memberikan klarifikasi terkait penolakan terhadap ajakan uji coba yang diajukan oleh PSSI. FAM membenarkan bahwa mereka menolak ajakan tersebut dan menegaskan bahwa keputusan itu bukan tanpa alasan. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Azman Rahman, menjelaskan bahwa penolakan tersebut dilakukan atas permintaan langsung dari pelatih kepala timnas Malaysia, Peter Ceklamovski. Sang pelatih disebut telah memiliki rencana dan agenda tersendiri yang tidak memungkinkan timnya menjalani laga uji coba melawan Indonesia. Oh, jadi itu ternyata alasannya mereka tidak melawan Indonesia karena ada persiapan lain. Oke lah, kita hargai itu. Ya walaupun agak sedikit tidak masuk akal, tapi ya kita mencoba untuk berpikir positif supaya mereka jangan terlalu baper. Janganlah. Belum juga tanding, para pemain Cina udah kena mental sampai butuh psikolog. Ya, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, para pemain Cina mengaku stres berat. Musabah pertandingan lawan Indonesia menjadi penentu hidup dan matinya timnas Cina di kompetisi ini. Belum lagi pada laga nanti, Cina akan tandang ke Stadion GBK yang pasti memberikan tekanan lebih berat lagi bagi mereka. Bahkan saking stresnya, Asosiasi Sepak Bola Cina sampai mendatangkan psikolog profesional untuk menenangkan para pemain. Tapi mungkin mereka cuma bisa tenang sampai sebelum memasuki lapangan. Musabab kabarnya, La Grande Indonesia akan membuat tifo yang lebih meriah daripada saat lawan Bahrain. Dan tentu saja itu akan membuat mereka makin kena mental lagi. Ya memang kita harus memanfaatkan semua situasi, ya kan. Kita main di kandang sendiri, didukung puluhan ribu supporter, ya kan. Ada tambahan pemain baru juga. Pokoknya skuad yang sekarang beda lah dengan waktu kita lawan mereka di kandang mereka, itu kan berbeda skuadnya. Jadi kita diuntungkan dari berbagai segi. Ya kita bermain di kandang, ya kan, dan didukung puluhan ribu supporter, itu sudah pasti membuat pemain semakin semangat. Dan ya seperti tifo-tifo waktu kita lawan Bahrain harusnya ada supaya membuat mereka kena mental itu. Dan kita harus bisa mencuri poin, mau tidak mau, suka tidak suka harus curi 3 poin. 3 poin di GBK itu wajib.
Presiden FAM Datuk Seri Joy Hari Ben Ayub menjelaskan status calon pemain warisan Harimau Malaya, Rodi Argyo Hogaldo. Menurutnya, Rodi Argyo Hogaldo masih belum dapat dipastikan kehadirannya pada aksi menentang Vietnam nanti. Malah, beliau turut meminta agar penyokong Harimau Malaya menunggu pengumuman atau pengesahan yang akan dibuat sendiri oleh jurulatih pasukan kebangsaan, Peter Klamovski. Walau bagaimanapun, proses dokumentasi pemain berusia 29 tahun itu masih belum dapat dipastikan sama ada sudah pun selesai ataupun masih sedang diusahakan oleh pihak berwajib. Jangan sampai tidak jadi lagi nih, scam lagi. Semoga janganlah, kasihan mereka di scam terus-terus itu. Janganlah, kasihan mereka, semoga jadi. Supaya kita punya saingan lah di Asia Tenggara, jangan hanya kita saja tuh. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa untuk dukung timnas tanggal 5 Juni nanti. Sekarang tanggal 3, 2 hari lagi kita akan melawan Cina di GBK. Semoga kita bisa dapat 3 poin, semua pemain tidak ada yang cedera dan semua perform di lapangan, dan kita dapat 3 poin dan kita bisa lolos ke babak berikutnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa subscribe. Thank you.